Pagi Ya, Bu Runi. selamat pagi Bu Runi. Mudah-mudahan weekend pagi ini kita makin semangat jualannya ya. Di sini aku izin minta waktunya sebentar buat present terkait apa sih yang perlu kita lakuin sebagai agent di Rumah 123 dan apa yang perlu kita fokusin dalam beriklan. Karena di zaman digital saat ini pastinya buyer udah nggak eh main ke referral lagi walaupun tetap ada, tapi mayoritas semua dalam genggaman gitu. Nah, buat teman-teman mungkin aku mau office summary dulu biar kita bisa tahu berapa sih total agent yang aktif saat ini di Arvi Pro. Itu ada 12 agent dengan total akun di 6 akun menggunakan paket gold, 1 platinum, dan 5 paket silver. Dan saat ini untuk jumlah listing tayang ada di 1.642 iklan, Pak. Jadi 1.642 ini kebagi dalam 12 akun di mana dengan pencampuran akun seperti ini belum maksimal gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya listingan boleh diupdate lagi, boleh saling kobrok atau copy listing supaya listingannya teman-teman bisa lebih maksimal di Rumah 123. Karena semakin banyak listingannya teman-teman, otomatis persebaran iklannya teman-teman juga makin banyak nih di Rumah 123. Dan buat potensial Idealnya berapa, Bu? beriklan. Kenapa, Pak? Idealnya berapa? Idealnya berapa untuk Coba aku tes nih. jumlahnya? Kalau ada yang bisa jawab, aku kasih souvenir. Kalau untuk paket gold, itu maksimal listing yang bisa tayang itu ada di berapa? 300. 100. Siapa tuh yang jawab duluan tadi? Jernih. Bu Jerni. Oke. Ya. 300 ya. Dengan Mm-mm. 6 paket gold aja, Pak. 300 listing, itu harusnya ada di 1.800 iklan. Ini baru goldnya aja kita bicarakan. Gimana akan dicampur dengan 1 platinum dan 5 silver. Gitu. Jadi ini jelas masih jauh dari maksimalnya kita karena sebenarnya Iya, dengan silver aja tambah 750 ya. Ditambah 1.800, 2.550 tambah paket platinum di 600 listing. Berarti maksimalnya sekitar di 3.000 listing. Gitu. Ini baru mencapai setengah 3.000 dari ya? ah Hmm. Baru 3.000 ya ininya ya idealnya. Iya, betul. Ini baru Hmm. setengah dari total listing yang kita berikan. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya listingannya masih banyak yang belum diupdate, boleh diupdate atau saling copy listing. Ditambahin pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru. Yang penting teman-teman ada kenaikan dari total listingnya. Gitu. Nah, dari total listing ini teman-teman punya 6 premier listing yang tayang. Ini yang lagi live saat ini ya, dari datanya kita langsung dengan 632 kredit usage dari 12 akun, sisanya di 1.636 iklan sebagai iklan reguler. Jadi dari 12 akun tadi cuma 6 iklan aja nih yang tayang sebagai iklan pemancing yang tayang mulai dari halaman 1 di Rumah 123. Sisanya reguler aja, mungkin bisa dicek juga. Pasti iklannya teman-teman ada tayang di keterangannya lebih dari 20. Nah, itu otomatis bakal sulit banget tuh buat dilihat sama potensial buyer gitu. Nah, dari data kita per tanggal 8 sampai 14 Februari itu Arvi Pro mendapatkan total impression di 7.000 impression, total view 835 dan total inquiry-nya di 52 inquiry untuk 12 akun. Apa sih impression itu? Impression itu orang yang berkunjung ke Rumah 123 mencari satu area, mereka scroll-scroll iklan. Akhirnya mereka ngelihat nih listingannya teman-teman. Nah, itu kehitungnya impression. Jadi dari 12 akun tadi ada 7.000 impression. Nah, setelah mereka lihat, akhirnya mereka memutusin nih buat lihat lebih detail dari listingan tersebut. Itu masuknya ke total view atau page view. Jadi mereka udah lihat iklannya, ngeliat iklannya Bu Maria misalnya, mereka klik listingannya, pengen tahu nih deskripsinya kayak gimana sih. Nah, itu masuknya ke total view. Ada 835 dalam waktu 1 minggu. Dari tanggal 8 sampai 14. Cukup banyak. Cuma yang akhirnya menghasilkan inquiry ini baru di 52 inquiry. Artinya
Dari total orang yang lihat, yang ngeklik, dan akhirnya menjadi leads-nya teman-teman agent Arfi, itu baru 52 orang. Jadi mereka melihat nomor telepon, atau mereka kontak langsung di WhatsApp, atau mereka langsung call teman-teman, itu baru 52. Nah, hal ini yang harus jadi fokusnya teman-teman. Dari total impression ke inquiry-nya ini cukup jauh, jadi teman-teman harus bisa maksimalin listingannya teman-teman, gimana caranya inquiry-nya ini akan banyak. Karena ini akan berkesinambungan dengan data yang nanti akan aku share gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Pak Rihan Kira-kira cara mungkin untuk meningkatkan jadi inquiry dari impression ke inquiry itu caranya Hmm? gimana, Bu? Nanti Caranya di gimana akhir ada meningkatkan dari impression ke inquiry? ada. Cuman aku pengen tahu dulu Kecepatan ya nih pertanyaannya. dari teman-teman Arfi, kira-kira tahu nggak sih total listingannya teman-teman tuh paling banyak adanya di area mana? Bekasi. Bekasi. Bekasi ya. Bekasinya Bekasi mana? Harapan Indah, Sumarekon, Bekasi Timur, Bekasi Barat? Kalau Bekasi Paling itu kan city-nya, area Bekasi, distriknya. Kemang Pratama, Bantar Gebang, Mm-mm. sekitar itu aja kali ya. Baru area-area situ aja ya. Harapan Indah ada sedikit kan, teman yang Harapan Indah cuma sedikit. Oke, ini aku bantu tarik data live-nya dari tiap akun teman-teman Coba ada datanya secara dia. office. Di 1642 listing ini, hampir sebagian besar listingannya masuk ke Bekasi. Lalu ke Harapan Indah, Kemang Pratama, Bekasi Timur, Pekayon, Cakung, Bantar Gebang, Galaksi, Sumarekon. Eh, aku mau buka langsung ke sini aja deh, biar langsung cepat nih. Kita ada yang namanya market trend. Ini kita buka area yang paling banyak dicari 3 bulan terakhir dari buyer rumah 123. Kira-kira untuk Bekasi area mana aja sih sebenarnya yang tepat buat kita naruh lokasi iklan? Bukan berarti kita nanti salah masukin lokasi ya, enggak. Cuman kalau misalnya antara lokasi A sama lokasi B itu benar-benar tetanggaan, aku lebih saranin teman-teman masukin ke area yang marketnya banyak. Kayak contoh, kalau aku meeting di Cibubur, Grand Cibubur sama Cibubur itu kan sebenarnya satu ya. Tapi masih banyak tuh yang masukin listingan di Grand Cibubur. Nah, sedangkan marketnya banyaknya di Cibubur. Jadi kalau teman-teman punya listingannya di Grand Cibubur, betternya masukin ke Cibubur. Nah, kalau Bekasi, ini kita tarik datanya. Paling tinggi itu ada di Harapan Indah, Sumarekon, Grand Galaxy, Grand Wisata, Galaksi, Jati Bening, Jati Asih, Bekasi, Bekasi Kota, baru Jababeka. Nah, tadi listingannya teman-teman kan paling banyak di sini nih, di Bekasi. Di urutan ke-7. Hmm. Benar ya? Ke-7. Nah, sebenarnya benar gak sih kita taruh lokasinya di sini? Benar aja. Cuman aku kurang tahu nih kalau Bekasi kan setauku kota ya. Atau di situ lebih dekat ke Harapan Indah atau Sumarekon mungkin, Pak? Enggak ya? Atau ada area-area yang Lebih dekat ke mendekati Sumarekon. Harapan Indah tiga jauh. tiga Harapan besar Indah area lebih ini jauh. nih? Lebih ke Sumarekon. Sumarekon sama Galaksi dan Galaksi Grand Galaksi. Galaksi. Nah, teman-teman mungkin bisa bantu edit lokasi iklannya supaya lokasi Hmm. iklannya teman-teman tuh ada di area yang emang banyak banget dicari sama buyer. Gitu. Ini kan berdasarkan inquiry nih. Inquiry itu buyer yang masuk ke agent, ke aplikasinya agent menghasilkan leads. Jadi ketika teman-teman masuk di sini, bukan yang gak ada buyer, ada. Cuman bayarnya lebih kecil dibanding yang di atas. Gitu. Di Sumarekon ada 7,33% dari berapa buyer? Dari 43.000. 43.000 buyer, 7,33-nya itu masuk ke Sumarekon Bekasi. Jadi kalau kita bandingin sama Bekasi, ada nggak bayarnya? Ada, tapi lebih besar di Sumarekon. Sama kalau teman-teman masukin ke Galaksi, lebih banyak di Galaksi. Persentasenya lumayan Dat- walaupun selisihnya kelihatannya dikit.
Tapi kalau dihitung by human, dia lebih banyak. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman di sini listingannya ada Bekasi, Harapan Indah, Kemang, ini nggak ada yang salah. Cuman kalau misalnya mau lebih tepat, aku saranin ini yang jadi acuannya teman-teman. Gitu. Nah, Itu kalau di sini, maksudnya areanya kita buat begitu, tapi kalau jualan kita di Kemang gimana, Bu? ya kalau di Kemang, Kemang itu masuknya kemana ya Pak? Ini Kemang Pratama Jakarta Selatan maksudnya. Maksudnya Bekasi Timur loh. Kemang Pratama masuk Bekasi Barat ya? Bekasi Barat deh. Bekasi Barat. Kota Bekasi. Kemang Nah, Pratama kan nggak masuk ke sini Kalau Pak. Berarti dia distriknya kan kecil banget tuh. kalau- Menurut aku Kemang tuh ada iya, ada yang lebih besarnya. Apa tuh? maksudnya juga Rawalumbu. Dia masuk Kecamatan Rawalumbu. Rawalumbu. Rawalumbu Bekasi Bekasi aja Timur. better ya Pak ya. Taruh di Ya Bekasi. Bekasi atau Kota Bekasi. Bekasi Kota. Bekasi Kota, Bekasi boleh. Kemang Ya. Pratama ini aku nggak saranin dimasukin area. Jadi ada 138 iklan yang harus diedit. Better saran aku diubah ke Bekasi karena ini distriknya kecil banget, bayar yang masuk juga dikit banget pastinya karena nggak muncul di 10 besarnya kita. Jadi biar listingannya teman-teman mudah ditemukan, sarannya aku tadi nih, Pekayon juga Pekayon Bekasi mana nih Pak? Bekasi Selatan. Di selatan. Bekasi Selatan kayak Ini yang masuknya itu Bekasi Utara. Mungkin bisa di Bekasi aja kali ya. Jadi kayak Kemang Pratama, Pekayon ini bisa masukin ke judul atau deskripsi buat keyword. Tapi secara area better aku taruh di atas nih, di si Bekasi ini. Nah, Kota nanti bisa Bekasi. mungkin Pak Kota Rihat Bekasi. bedah lagi nih listingannya. Nanti area yang ini aku kasih datanya. Dari data yang ini juga aku kasih. Jadi nanti bisa difilter lagi nih. Mana yang harus dirubah, mana yang enggak gitu ya. Nah, Harapan Indah kan tadi masuk ke salah satu area tertinggi ya. Nah, mungkin di 160 listing ini bisa dimaksimalin nih, Pak. Harapan Indah, Sumarekon. Harapan itu luas, Bu. Itu areanya luas, marketingnya banyak di situ. Banyak Betul, klasternya di situ. betul. Sekarang aku balikin lagi sih, datanya kita kan menunjukkan seperti itu ya Pak ya, 9,64% buyer nyari di Harapan Indah. Ketika kita bersaing di area yang emang banyak peminatnya, pastinya pesaing kita sendiri pun pasti tinggi. Nah, tinggal kitanya aja nih, kita mau Ya. ikut persaingan tersebut atau enggak, gitu. Karena yang ikut persaingan udah pasti mereka dapetin si buyernya, gitu. Ya. Kalau kalau misalnya kita takut untuk bersaing, ya berarti kita nggak usah ikut di area itu, minggir aja, gitu. Cuma sayang aja potensialnya. Bapak punya listingannya Harapan Indah, Sumarekon, terus kalau di Cakung nih, Cakung itu termasuk area tertinggi Pak. Walaupun dia bukan Bekasi ya, di area eh, eh, Jakarta dia. Jakarta Timur ya cukup luas juga dia. Iya betul. Rawamangun, Tapi Cakung Cakung itu nomor ya 1. JGC. Itu kan ada JGC, Taman Modern, sama Medland. Mm-mm. Itu rumah-rumah yang besar ya. Nih, tuh, Yang Cakung masuk nomor 1 Pak. Jadi saran aku dari listingan Arfi yang bisa dimaksimalin adalah listing-listing yang ada di Harapan Indah, Sumarekon, lalu di Cakung tadi ada 54 iklan. Ini listingan-listingan yang bagus banget kalau misalnya teman-teman mau maksimalin listingannya. Gitu. Nah, kita balik lagi ke sini. Tadi kita udah summary terkait office dan listingan. Nah, dari teman-teman, pede nggak sih buat jualan listingannya? pede ya pede aja. dong. Pede aja ya. Iya. Karena kalau aku lihat dari range jualan harga unitnya juga nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget dan nggak rendah-rendah banget ya. Ini campuran ada jual dan sewa juga. Jadi harusnya teman-teman berani sih buat maksimalin listingannya. Nanti kita akan ke sini. Mungkin di sesi yang lain ya Pak ya. Karena Ya. maaf ya sinyal.
Putus ya? Nggak aman, Pak. Nantinya kita akan ke sini nih, kalau teman-teman bisa perhatiin. Tapi aku mau tanya dulu nih, fundamentalnya nih, basicnya nih. Teman-teman udah tahu apa rumusan buat bikin judul iklan? Ada yang pernah di-share sama tim trainernya kita rumus buat bikin judul iklan? Oh, Belum? Dijual rumah misalkan, terus apa Oke. apa namanya, luas luas selling tanah point-nya biasanya. apa, misal rumah Oke. bagus, rumah strategis Mm, gitu kan, gitu ya. mm. Oke, mungkin aku share aja ya, biar kita balik lagi nih ke basicnya kita, standarnya kita kayak gimana sih, standar orang pasang iklan tuh yang bagus kayak gimana. Jadi kita lebih ke rumusan aja, biar cepet, biar teman-teman juga nggak bingung. Nanti di aplikasi yang kita yang sekarang itu kan juga ada saran referensi judul ya. Nah, nanti teman-teman tinggal klik-klik aja buat bikin judulnya. Nah, di sini teman-teman bisa masukin tipe properti, kata kalimat yang menarik, area lokasi. Formulanya kurang lebih bisa apa di mana mengapa. Oke. Contohnya kayak gimana baru nih? Contohnya kayak gini. Jadi, bikin judul itu nggak harus selalu ada kalimat dijual dan disewa, yang penting teman-teman kasih tahu aja info properti yang ditawarkan. Apa sih properti yang ditawarkan? Rumah kah? Tanah kah? Atau ruko? Terus, apa kalimat yang mendukung buat rumah ini bisa cepet mau dibeli sama buyer atau menarik minatnya buyer? Oh, kalau dia beli rumah di sini, rumahnya siap huni. Terus, dekat Mall Citos. Apalagi yang menarik dari area, sorry, propertinya teman-teman. Oh, ini rumah lama, jadi cuma dihitung tanahnya aja, ada bangunan nggak dihitung harganya. Nah, itu kan salah satu nilai jual ya dari properti yang teman-teman tawarkan. Jangan lupa kasih tahu lokasinya di mana. Kayak misalnya teman-teman bikin rumah murah, strategis, dekat dengan pintu tol Sumarekon, Bekasi. Nah, si Sumarekonnya dimasukin, Bekasinya juga dimasukin di judulnya. Supaya apa? Supaya kalau ada orang nyari keyword pakai kalimat rumah murah di Bekasi atau rumah murah di Sumarekon, iklannya teman-teman ikut naik ke pencarian. Gitu ya. Jadi kasih tahu tipe propertinya, kasih tahu nilai jual dari propertinya apa, si siap huni atau dekat mall atau dekat Transum ya, teman-teman ya. Jadi judulnya kurang lebih boleh kayak gini. Boleh di screenshot kalau misalnya teman-teman mau nyontek-nyontek boleh nggak apa-apa. Oke? Lalu Bu, poin keduanya Bu teman-teman Runi jangan boleh lupa. nanya nggak? Bu Runi, Boleh, boleh, Bu. iya, saya kan pernah juga buat begitu. Jadi judulnya itu kepanjangan. Jadi nilai, kan ada tuh nilainya kan, Mm-mm, 10% gitu kan. Jadi mm-mm. nilainya kurang gitu. Terus saya kurangin lagi nilainya jadi balik lagi gitu. Itu gimana? Itu tampilan yang lama ya, Bu? Tampilan sekarang juga sih seperti itu. Sekarang kan dia 9% ya. Mm-mm. 9 sampai 10. Jadi kalau agak kepanjangan dia apa ininya turun gitu persenannya. Jadi dikurangin lagi Oke. judulnya dia naik lagi gitu. Itu gimana? Gak gimana-gimana sih sebenarnya Bu, karena Hmm. presentasi itu nggak akan muncul di buyer, itu yang pertama. Oh Presentasi itu gitu. hanyalah tolak ukur antara agent dengan rumah 123, seberapa lengkap sih iklannya teman-teman di kita, itu aja acuannya. Jadi nggak perlu khawatir selama presentasi iklannya teman-teman di atas 60%, itu udah aman. Udah Oke. oke, udah cukup lengkap. Tapi kalau teman-teman mau bikin lebih lengkap ya nggak masalah. Tapi nggak harus 100% karena kita lagi nggak di sekolah ya Bu ya. Nggak Mm-mm. harus 100%, nggak harus sempurna dalam arti yang bener-bener nggak ada yang salah. Karena balik lagi setiap properti kan harus diimprove ya. Teman-teman mau improve dari segi judul ataupun deskripsi itu boleh selama nggak menyalahi dari aturannya kita itu aman gitu. Jadi selama masih bisa ditayangkan nggak apa-apa, nggak perlu peduliin si presentasinya gitu ya. Oke. Iya, makasih. Oke. Nah, poin penting dari foto, teman-teman harus notice ya kalau kita kan agent kita nggak bisa nih pakai foto yang 3D.
atau flyer. Fotonya juga kalau bisa jangan pakai foto kolase karena itu nggak menarik menilai buyer. Jadi kalau minatnya buyer itu mereka ngeliat fotonya tuh pencahayaannya udah oke, foto yang diambil udah maksimal. Nah, mereka bakal tertarik tuh buat ngambil atau ngeklik iklannya teman-teman. Jadi kalau di tempat lain mungkin pengambilannya secara portrait, tapi kita secara landscape atau tiduran. Bahasa bahasa ibu-ibu tuh biasanya tiduran posisi kameranya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngambil posisinya potret, dia akan kepotong tuh si foto propertinya ketika tayang di kita. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Iya, Berarti mau nanya. Itu kan Mm-mm. suka ada tuh yang listnya itu dia pakai nama itu kayak tadi XYZ gitu. Itu akun akun bener apa akun palsu ya? XYZ gimana Ada, Bu maksudnya? iya, namanya gitu kan, namanya kadang X gitu. Jadi cuman gitu doang namanya gitu yang ngubungin kita itu gitu. Tadi ada XYZ gitu. Saya mau tanya Mm-mm. itu akunnya itu akun bener apa akun palsu kalau begitu bukan nama nama Mm-mm. kan nggak biasa kan orang namanya XYZ X gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Itu Mm-mm. akun akun beneran apa gimana ya kalau gitu? Hmm, oke. Jadi ada leads masuk ke ibu, tapi namanya Oh, XYZ, bukan nama-nama iya yang ada kayak biasa. XYZ, ada X gitu. Oke. Namanya aneh-aneh gitu. Oke, kalau buat kayak gitu, kita balik lagi sih Bu, selama dia merespon nggak masalah, karena di zaman sekarang ini banyak nama-nama unik ya yang digunakan sama human. Jadi buat aku sih nggak masalah selama dia ngerespon, dia emang tertarik sama unit yang kita tawarkan, it's okay, no Mm-mm. problem. Tapi kalau ngerasa ibu dapat spam, misalnya dia nanya nih ke semua unitnya ibu, nah itu kan secara indikasi bayar kan nggak mungkin ya Bu ya. Dia menjadi Iya. inquiry untuk keseluruhan listingannya ibu. Nah, itu ibu bisa report ke aku, kasih screenshot percakapannya atau no kontak bayarnya. Nanti biar dibantu di blok sama tim terkaitnya kita. Gitu. Oke, Dari makasih. sini ada yang mau ditanyain dulu? Udah ya? Karuni, halo. Ah, ah, Oh, ini kan terkadang kan kalau kita lagi listing itu kan kita terkadang bisa jadi kita foto langsung di lokasi atau enggak nih kita minta nih sama buyer boleh nggak nih Pak kirim foto kan mm-mm, terkadang terkadang dikirim ini kan kita udah terima jadi. Nah yang kayak mm, Karuni kan baiknya foto itu landscape ya. Jadi mhm. landscape semua. Berarti selama ini yang kita posting itu banyak terpotong karena eh, fotonya tadi kayak potret tadi satu Iya. kedua waktu Mm-mm. kita posting seperti itu kan biasanya saya keluar nih keluar setelah berhasil posting saya keluar saya lihat foto saya nggak terpotong padahal kan belum tentu yang saya terima dari buyer itu dia landscape. Oke. Nah, tapi Aku Karuni bantu bilang jawab tadi dulu kalau ya. nggak landscape, kalau Karuni bilang tadi nggak landscape terpotong. Tapi aku lihat enggak loh. Kayak mana itu? Ya, ini aku bantu kasih contoh langsung aja kali ya buat foto. Ini contoh pengambilan secara landscape. Jadi ketika tayang, jangan yang ini mungkin. Nah, ini contoh foto-foto yang kepotong nih Bu. Kepotong. Nih, ini kepotong nih. Ibu tahu nggak ini rumah berapa lantai sebenarnya? 2 lantai ya. Bisa jadi 2 lantai. Nanti kita buka ya. Mm. Nah, ini full. Ini full. Bisa kelihatan semua ya Bu dari bawah sampai atas itu yang kita maksud. Ini full atau kepotong Bu? Kepotong yang Kepotong. atas. Atasnya nggak Oh, kelihatan. kita lihat. Tuh, ini yang dimaksud kepotong. Hmm. Full atasnya Hmm. nggak ke bawah, Bu. Tapi Oke, misal, ini salah satu misal, contoh hmm, ketika teman-teman ambil fotonya secara potret. Tapi kalau misalnya teman-teman ngambilnya landscape, dia akan tayangnya kayak gini nih, Bu. Kelihatan dari hmm. bawah sampai atas. Nggak ada yang terpotong di tampilannya. Kalau kita fotonya potret juga kita bisa kelihatan kayak gini, no problem kan sebenarnya. Oke, kita kita lihat lagi ya ke listingannya. Kayaknya itu tadi jualan udah mau. Gitu. Nah, Cari agent. Oke. Maaf ya, Bu, sinyalnya agak-agak nih kayaknya.
Oke, Arfi. Tadi akunnya siapa? Ibu mau ngetes punya siapa? Mary, coba punya Mary tuh. Ini Tante Mel. Bu Mary, Bu Maria. Bu Mary deh coba berapa lah yang kepotong iklanku itu. Ini ya, Bu. Tante Mary ya. Oke. Aku ke close ya, Pak? Atau gimana? Halo? Nggak ada gambar Karuni. Iya, ya. Sorry, tadi kepotong. Ini kepotong nggak, Bu? Potong. Menurut Ibu ini kepotong nggak, Bu? Ini nih, Potong ya. Kepotong. ini yang tampil Kepotong. dibayar, Bu. Jadi Ibu jangan ngelihat view dari Ibu sebagai pengupload listing. Ini aku nggak login sebagai agent. Kalau yang ini enggak nih. Tapi bawahnya dia nggak ambil. Pokoknya dia kalau nggak motong atas, motong bawah. Kalau dia Oh, ngambilnya potret. Jadi nggak bisa ke cover full fotonya. Ini nih, coba Ibu beli. Aku nih sebagai buyer ngeliat rumah 2,5 miliar. Areanya sih udah oke ya, sesuai sama yang aku cari 2,5 miliar. Tapi aku dapetnya kanopi sama lantai 2 doang. Ya nggak, Bu? Lantai satunya nggak. Nah, buyer kalau mau lihat foto full dari si agent tersebut, dia harus effortnya 3 kali. Dia harus masuk ke iklannya dulu. Setelah masuk ke iklan Ibu pun dia masih ngeliat tampilan kayak gini nih, Bu. Dia harus klik lagi. Baru kelihatan. Ini yang aku maksud. Oh, Benar? Jadi bener. dia harus 3 kali klik. Padahal kita tampilin dari foto pertama kan seperti ini, tapi pas diposting di apa 1, 2, 3 jadi kayak tadi ya setengah ya. Betul, karena kalau potret emang Bayarnya lihat seperti itu ya. betul. Ini seperti yang Oh, aku jelasin tadi di sini. Kalau misalnya posisinya nggak horizontal atau landscape, dia akan otomatis motong. Jadi gimana caranya? Gini, kadang kan kita sebagai agent nggak sempat moto ya. Kalau sempat, ya sesuai yang tadi aku saranin, langsung horizontal. Pas pencahayaannya lagi oke, jadi mau di luar ruangan, mau di dalam ruangan, pencahayaannya dapet sehingga foto listingannya kita bisa maksimal. Lalu teman-teman, kalau misalnya emang benar-benar nggak bisa banget nih buat foto, minta tolong sama owner. Minta tolongnya ya benar-benar sesuai aturannya kita. Kayak misalnya, Pak, boleh nggak Pak bantu foto, tapi posisi HP-nya landscape. Kalau dia nggak ngerti landscape, bilang aja, tiduran Pak. Biar ketika saya promosiin rumahnya Bapak, hasil fotonya bagus. Karena kan kalau dijual di online, yang dilihat fotonya. Gitu ya Bu ya. Karena kan kita jualan online nih, orang bakal tertarik dari fotonya dulu. Bener nggak sih? ya Jadi betul kalau betul. fotonya pencahayaannya kurang, atau nggak maksimal, otomatis minat si buyer juga akan berkurang. Beda sama Berarti kalau kita lihat foto-foto listingan yang nih kayak gini nih. Oke, fotonya agak lumayan tapi dia blur. Menarik gak sih? Kurang ya. Oke. Dari foto ada yang mau ditanyain dulu mungkin? cuma ini aja Berarti yang kita memfoto itu Mm-mm. bentuknya
landscape ya Bu ya, bukan potret ya, bentuk waktu kita Landscape moto dan landscape ya. dan pencahayaannya kalau bisa maksimal Pak supaya hasil fotonya juga maksimal. Nih kayak gini kan fotonya dapat cahayanya banget nih Pak. Permainan kamera tiap handphone kan beda-beda nih. Jadi diatur semaksimalnya mungkin supaya fotonya menarik nih. Kayak kita ngeliat foto yang ini sama yang bawah, pasti lebih tertarik yang bawah kan ya? Fotonya clear, jelas. Wah, kalau beli rumah ini catnya masih baru banget nih, masih oke, masih seger dilihatnya. Cuman yang ngeganggu ini nih jaringan kabel listrik yang bikin nggak Nah, nyaman gimana buat tuh? dilihat. Kan kalau kayak gini kita bisa detail tahu ya Pak ya informasi si properti tersebut ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain mungkin dari sisi foto? Mengatur pencahayaannya gimana Bu kalau pakai handphone? Ini boleh di screenshot mungkin Pak. Jadi kalau mau pencahayaan di dalam ruangan, itu teman-teman baiknya ngambilnya fotonya di jam 8 sampai jam 11 siang, atau di jam 3 sore sampai jam 5 sore. Hmm. Oke. Dari foto, ada yang mau ditanyain dulu? Aman? Aman ya? Oke, deskripsi Gimana? juga ini sekarang kita udah pakai AI, jadi teman-teman bisa bikin deskripsi otomatis dari sistemnya kita, atau teman-teman mau ketik manual juga udah bisa. Udah ada yang coba posting iklan di tampilan kita yang baru? Sudah. Sudah. Sudah ya? Oke, lebih gampang ya Bu buat bikin deskripsinya? Lebih gampang sih. Lebih gampang. Oke. Nah, setelah deskripsi, kita juga bisa bagikan listingan kita ke sosial media. Tinggal klik aja listingannya. Lalu ada titik 3 pada iklan. Teman-teman mau bagiin di Facebook, Twitter, Instagram, itu bisa ya. Nanti tampilannya seperti yang pojok kanan ini. Ada yang udah pernah coba bagiin ke sosmed? Iya, Udah ya. lagi ke FB. Kalau di aplikasi kurang lebih sama. Teman-teman juga sama bisa bagiin via sosmed. Kalau di aplikasi diklik dulu listingannya, nanti ada share bagikan, nanti baru ada pilihannya teman-teman mau bagikan kemana. Oke, peak hours-nya kita itu ada di Senin, Kamis, dan Jumat di jam 9 sampai jam 11 siang. Jadi kalau teman-teman mau update iklan, bagusnya jadi jam berapa sih? Atau mau sundul iklan, bagusnya di jam berapa sih? Jam 9 sampai jam 11 siang, jam 1 sampai jam 4 sore. Aman? Oke, aku mau langsung. Masalahnya kan, ala Bu Runi, Mm-mm. masalahnya kan kita punya waktu luang itu kadang sore, malam gitu. Itu gimana ya? Oke, di rumah 123 itu kalau bikin iklan ada pilihan simpan dan tayangkan, betul nggak sih Bu? Oh iya ada ya. Ya, Ibu pilih simpan. Mm-mm. Misalnya Ibu baru sempet banget jam 11 malam nih bikin iklan, nggak apa-apa Ibu bikin 2 tiap, yang penting Ibu Mm-mm. rutin, nggak harus Iya. langsung jebret 100, enggak. Ibu mau Mm-mm. bikin 2 dulu per hari atau seminggu Mm-mm. sekali, Ibu bikin 10 Mm-mm. 10 10, itu boleh, yang penting ada Mm-mm. peningkatan jumlah listing. Nah, Iya. kalau misalnya kita baru sempat malam, Ibu pilihnya Mm-mm. simpan. Nanti di jam-jam yang aku share ini, misalnya dari jam 9 sampai jam 11 sampai jam 4 sore deh kita taruh. Ibu baru Iya. sempatnya naik jam 1. Ibu tinggal ke Mm. aplikasi Rumah 123, Ibu ke iklan tunda, Ibu tinggal pilih tayangkan iklan itu aja. Tayang lagi. Oh gitu ya. Oh iya iya. Jadi iklan Ibu akan tayang di jam ya kita. Hmm. Jam Kalau premium jam misalnya berapa Bu? Gitu. Jadi Pagi, siang, sore? 9 sampai 11 Pak, ini sesuai yang di layar. Itu udah ada di situ tuh. 9 sampai 11, jam 1 sampai jam 4. kalau misalnya Oh, nih kan selama ini Bu Runi misalnya kan sore malam baru sempat, tapi Mm-mm. udah saya tayangkan. Itu besoknya tayang nggak? Baru sempat tayangkannya. Enggak, misalnya kan selama ini ya, kalau saya itu kan baru sempat itu kan sore sampai malam saya ininya Mm-mm. Mm-mm. ini iklanin. Selama ini Mm-mm. begitu sih.
Jadi Mm-mm. kan langsung saya tayangin. Jadi Mm-mm. itu tayangnya besoknya atau gimana iklannya? Kita live otomatis Bu. Jadi real time. Ibu upload hari itu, jam itu bakal Mm-mm. otomatis tayang juga di jam tersebut. Oh, cuman yang baca nggak banyak ya berarti ya kalau jam segitu ya. Betul, yang ngelihatnya nggak banyak. Pertanyaan Hmm. bisa berarti udah terlewat iklan itu, Karuni. Kenapa Bu? Karena Pertanyaannya kan per- kan Kak Karuni bilang itu kan langsung online gitu, kita share langsung ada di rumah 123, berarti kalau besok pagi itu iklan kita udah terlewat dong ya, bukan atau udah terlewat. postingnya malam, postingnya kan kita malam, atau enggak ada kemungkinan seumpama nih kita kayak tadi Karuni bilang kalau kita mau posting harus ada rumah di daerah mana, Mm-mm. kan apa. Nah, kalau semisal kita posting malam nih, tapi kalau ketemu kita buyer yang pinter, yang ngeklik kena dengan judul kata-kata kita, bisa jadi dia muncul. Kalau enggak kita dengan judul yang bagus tadi yang Karuni Info, bisa jadi iklan kita ketimbun terus dong, karena kita posting malam. Bisa gitu gak Karuni? Oke, pertanyaannya oke banget sih Bu. Cuman kita harus tahu juga di Rumah 123 itu kita ada yang namanya urutan iklan. Jadi kalau di Rumah 123 kita akan menayangkan iklan-iklan yang menggunakan produk booster dulu di tiap areanya, baik di Harapan Indah, Sumarekon, Bekasi, Galaksi, dan yang lain-lain ya Bu ya. Jadi kalau di area tersebut banyak yang menggunakan produk booster, otomatis ketika Ibu posting iklan, iklan Ibu nggak akan otomatis tayang di halaman 1, Bu. Jadi di mana iklannya kita? Di nomor 4 setelah iklan feature listing. Karena iklan yang kita upload itu iklan basic. Jadi iklan yang akan tayang di halaman 1 itu iklan yang gunain top property dulu, 3 iklan di tiap areanya, lalu premier listing. Kita nggak ada batasan untuk penggunaannya. Jadi biasanya kalau di area-area yang ramai seperti Sumarekon, Harapan Indah, itu penggunaan premier listingnya cukup tinggi dan biasanya nggak cuma berhenti sampai 5 halaman. Nah, setelah itu baru iklan-iklan yang gunain feature listing. Contohnya, kita balik lagi ke sini nih. Kalau teman-teman notice dari tadi aku buka Harapan Indah, contohnya karena teman-teman punya banyak listingan juga di Harapan Indah. Ini dari atas muncul iklan yang menggunakan top property dulu nih. Aku sebagai buyer nih nyari rumah di Harapan Indah. Top property dulu 3 iklan, baru iklan-iklan yang menggunakan premier listing. Ada logo kuningnya. Yang tayang mulai dari halaman 1. Terus satu halaman kita 20 iklan. Coba aku langsung klik ke halaman 3. Kita cek masih premier nggak sih? Masih ada premier listing. Masih ada premier listing. Masih terus. Nah, biar cepat ngeceknya gimana? Kita ke sini, saturated depth overview. Kita pengen tahu penggunaan. Kalau aku scroll-scroll kan lama ya. Kita langsung ke Harapan Indah. Harapan Indah, penggunaan premier listing saat ini itu ada di berapa banyak sih? Ada sekitar 160 listing tayang sebagai premier listing. 160 listing tayang, berarti ini sampai berapa halaman, Bu? Kalau satu halamannya 20 iklan. Sampai 8 halaman. Sampai 8 halaman. Baru ada feature. Berarti kalau kita posting iklan di Harapan Indah, iklan kita akan tayang di halaman ke Ibu, keberapa, Bu? Jadi kalau iklan kita posting di area Harapan Indah sebagai iklan basic, iklan kita akan mulai tayang di halaman ke 9 atau 10. Kalau yang Jadi biasa nggak ya. langsung tayang di halaman 1. Betul. Dan tiap menit listingan iklan baru itu akan selalu masuk, Pak. Puluhan iklan baru akan selalu masuk di tiap menitnya. Jadi kita gampang banget nih buat kegesernya. Cara ngecek paling gampang adalah ketika teman-teman punya akun di Rumah 123, teman-teman login. Aku nggak apa-apa dia pakai iklan beliau, buat contoh. Teman-teman tinggal ke iklan saya, terus
Teman-teman tinggal lihat nih, iklan kita ada di halaman berapa sih? Ada di halaman berapa Bu, listingannya kalau mau kita? lihat ini itu ya, pakai apa ya? Bukan yang kita pakai Desktop. upload ya. Ini kan aku pakai laptop. Eh, Kalau di aplikasi juga ada, Pak, di iklan saya. Oh, Coba. maksudnya bukan di rumah 123 Pro ya? Berarti dari web yang lain ya? Oh, Rumah di 123 biasa ya? Rumah 123 Pro juga kelihatan kok, Pak, keterangannya. Oh gitu. Mm-mm. Saya malah jarang lihat Kelihatan. ininya. Saya di halaman berapa gitu. Di iklan Dia di saya halaman gitu. berapa? Oh, Ada ini yang ada sering saya di halaman 6. di Halaman halaman 11. 6. Mm-mm. Halaman 11. Ini ada halaman 1. Kok ada halaman 1 ya? Itu areanya mana? Bekasi Timur. Bekasi Timur. Iya, betul, persaingannya nggak terlalu tinggi. Itu halaman 1. Yang tadi yang jauh itu yang ini nih. Ada juga sih Bekasi Timur halaman 11. Oke, Bekasi Timur halaman 11, Bekasi Timur halaman sekian gitu ya. Iya. Ya, jadi Ini ada halaman 15 malah. Kota iya, Harapan apa? Harapan Indah. betul. Kota Nah, Harapan teman-teman, Indah. Halaman 15. nih kalau udah lebih dari 20, terus sebenarnya ketika iklan kita halaman berapa sih kita harus notice, kita harus aware gitu ya. Gimana Ini kan caranya di iklan Kemang saya Pratama ada halaman 20. Ini udah gimana? Jauh banget ya? jauh banget, lebih dari 20 tuh bisa jadi di halaman 30, 40, Bu. Udah jauh Oh, banget itu. Nih iya kayak ya. gini lebih dari 20 ke berapa? Nah, kita nggak tahu. Karena kita berhenti informasi ini tuh di halaman lebih dari 20. Selebihnya Ibu bisa Hmm. scroll-scroll langsung di iklannya. Nah, kita Mm-mm. balik lagi ke sini. Jadi, produk booster ini akan kita tayangkan lebih dulu. Kalau kita iklan kayak tadi nih, Ibu di Bekasi Timur, persaingannya nggak terlalu tinggi karena tadi di market trendnya Bekasi Timur emang nggak ada di urutan 5 terbesar ya, Pak, Bu. Benar nggak? Iya. Dia adanya di mana? Di bawah. Pas inquiry malah dia nggak ada. Jadi persaingan agen-agen daerah sana emang nggak terlalu agresif. Beda kalau kita bicara Sumarekon, Harapan Indah, Cakung. Itu Ibu iklan basicnya Ibu pasti ada di halaman belakang. Nah, apa sih top property? Top property itu bakal bantu iklan Ibu tayang di urutan paling teratas di tiap areanya. Kita cuma bisa 3 iklan tiap area dan sistemnya booking. Biayanya per hari sekitar 202.000 satu hari. Buat tayang di paling atas nih, berdasarkan areanya. Tapi setahuku untuk area Harapan Indah atau Sumarekon tuh udah full booking untuk tahun ini. Untuk 1 tahun gitu ya. Terus tampilannya kan seperti ini. Jadi fotonya itu udah oke banget, dia udah full. Nah, yang paling aku sarankan ketika teman-teman pasang iklan itu paling enggak teman-teman punya Premier Listing. Mungkin kalau Ibu udah ada yang pakai Premier Listing, Ibu lebih tahu. Iklan yang pakai Premier Listing pasti impact-nya lebih besar. Betul Iya, ya? tapi yang tahun apa saya kan kemarin itu kan ada juga yang Premier Listing itu. Itu malah nggak pernah di ini loh. Memang banyak yang lihat tapi nggak ada yang maksudnya nggak masuk di list yang menjapri gitu. Yang masuk Oke. itu malah yang biasa aja. Itu gimana, Bu? Akun Bu Jerni ya? Iya. Jadi Aku ada yang Premier Listing itu nggak ada yang ini, nggak ada yang itu bulan masuk apa, list. Bu? Yang kemarin kan tahun lalu kan ada tuh kalau kita baru masuk kan ada kan Premier Oh, Listingnya tahun itu. lalu. Iya, Nah, harus itu kan saya pasang itu di-combine kan. sama Sundul, Bu. Justru yang dapat itu malah yang biasa aja, yang biasa maksudnya iklan biasa. Iya, paham. Karena fungsinya si Premier Listing ini kan sebagai iklan pemancing ya, Bu ya. Kayak yang tadi nih. Hmm. Kita pasang iklan di Harapan Indah. Dia udah ngeliat nih detail iklan kita. Ibu merhatiin nggak sih ketika aku mau back, ini pilihan backnya itu abu-abu, nggak bisa diklik. Hmm. Mau nggak mau, si buyer akan penasaran. Oh, 440 juta nih Harapan Indah, murah banget ya. Tapi kayaknya nggak yakin deh di Harapan Indah ada
Oh, setelah baca deskripsinya di Pondok Ungu, ternyata jauh nih si buyer ngerasanya kayak gitu kan. Tapi dia mau nge-back nggak bisa nih, Bu. Akhirnya, ya udah deh, dia kan agent Bekasi. Klik profilnya aja buat lihat listingan dia yang lain. Nah, dari sini si buyer akan diarahkan langsung ke profil agent. Di situ potensial iklan-iklan ibu yang reguler lainnya buat dilihat sama buyer, Bu. Oh gitu. Gitu. Ini dia pakai Premier Listing banyak banget. Mm-mm. Ini tujuannya adalah sebagai iklan Saya ada pakai itu pemancing. nggak, Bu? Hah? Premier listing atau feature ada ya, saya. Bapak ada beli Premier sama feature, Pak? Itu yang dari quote apa itu kan dapat kan? Dari premium kan? Dapat berapa? Hah? 10 apa 8 ya? Itu kapan Bapak pakainya? Sudah saya pakai berapa Dapatnya. itu? Ya waktu Ntar beli aku cek kemarin ya. bulan 12. Bulan 12. Ntar aku cek ya. Setahu aku kalau dari perpanjangan masa simpannya tuh cuma 2 bulan. Kalau nggak dipakai hangus. Udah saya pakai sih. Oh, udah dipakai ya, udah aman, Pak. Jadi ini akan berimpact ke sini sih sebenarnya. Ketika teman-teman punya listingan harga kurang dari 1 miliar, teman-teman mau closing 1 unit, teman-teman butuh 120 leads. Kalau teman-teman mau closing listingan 1 sampai 3 miliar, teman-teman butuh 100 leads. Kalau teman-teman mau jualan 3 sampai 5 miliar, teman-teman butuh 80 leads. Ini rumusan dasarnya. Ini adalah data yang kita tarik dari analisa internalnya kita, lalu kita juga research dari rumah 123 ke beberapa agent properti. Jadi rumusan dasar teman-teman kalau misalnya teman-teman mau closing, teman-teman harus nyari nih, oh listingan kita 1 sampai 3 miliar, kita harus punya 100 leads. 100 leads tuh buyer yang ting-ting bunyi gitu. Halo, saya melihat listingannya Bapak di rumah 123 bla bla bla. Itu namanya leads. Nah, buat dapetin si 100, kita fokus ke sini aja ya, karena tadi listingannya mulai dari 1 miliar. Buat dapetin 100 lead, teman-teman paling enggak butuh 660 listing aktif dalam satu akun buat dapetin satu closing. Kalau nggak punya 660 gimana? Dibagi 2 bulan, 300 listing dalam 2 bulan. 300 listing 1 bulan pertama, 300 listing bulan kedua, baru teman-teman bisa dapat 100 leads. Lalu yang selanjutnya, kalau misalnya teman-teman nggak bisa juga nih, dalam waktu 4 bulan teman-teman harus Dapat punya 150 listing di tiap bulannya. Nah, gimana caranya biar cepat? Teman-teman butuh setidaknya 45 premier listing buat menghasilkan 100 leads. Ini rumusan dari kita ke semua rekan agent, karena ini yang biasa digunakan oleh pemain di rumah 123. Jadi kalau teman-teman mau Yang cepat 45 dapat lead, premier listing. 45 premier listing tayang dalam satu akun. Banyak juga. Serius. Banyak juga. Kan kalau teman-teman nanya ya. Kiro. Coba Banyak aku juga. contohin agent-agent jauh ya. Ini salah satu agent yang aku handle di area BSD. Beliau ibu rumah tangga. Dia itu baru join di agent tahun lalu. 1,4 itu baru cuma terdaftar doang. Tahun lalu Kalau itu mau dia ini cuma harus bilang gini, dia baru beli nih gimana per caranya unit bisa saya pasang iklan, gimana caranya bisa saya jualan. Awalnya cuma nyobain 11 premier listing. Saya bilang kalau pakai satu itu nggak impact. Ibu kan pengennya ibu bisa jualan langsung kan. Ibu coba ambil 11. Dia pakai 11 premier. Sekarang satu akunnya dia udah bukan 11 lagi, Bu. Karena dia udah jadi base agent dan 1 bulan itu jualannya dia minimal 3 unit. 11 itu berapa duit, Bu? Kita itu. Aduh. Nanti aku share deh harga khususnya. Iya toh. Kalau satuannya sekarang tuh satu premier listing 480.000. 480.000 untuk premier listing, 2.500 untuk satu kredit. Itu ya.
Tapi kalau misalnya teman-teman mau 10 PL, aku kasih maksimalnya 1.800.000 untuk 10 premier listing. Dan itu harus langsung digunakan 10-10-nya biar teman-teman ngerasain impact-nya. Kalau habis beli dipakainya 1, 2 itu nggak akan impact. Dan fotonya aku saranin kayak gini ya Bu, pencahayaannya maksimal, unitnya fokus. Ini dia kalau nggak salah tuh pakai Premiere sekitar 49 Premier listing sekarang. Wah, Nggak habis-habis. berapa juta? Karena dia udah ngerasain impact-nya, Pak. Kalau orang udah ngerasain impact-nya, mereka nggak akan ngerasa mahal ya Premier listing atau oh sayang banget ya uangnya. Nggak, bicaranya udah nggak ke situ. Total nilai closing udah menutupi dari pengeluaran dia untuk penggunaan Premier listing dan kreditnya di kita. Gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman pakai top property biayanya mahal. 202.000 satu hari. Pakai yang aku rekomendasikan berdasarkan area listingnya adalah Premier listing dan kredit. Aku nggak menyarankan untuk feature. Karena feature urutannya ada di ketiga setelah top property Premier, baru dia feature. Jadi sama-sama keluar uang, menurut aku better ke sini. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sih? Atau masih ada yang belum tahu fitur sundul tuh apa sih sebenarnya? Ada yang bingung? Ya, sundul itu apa, Bu? Ya, Sundul. Mbak, jelasin aja, Mbak. Sundul. Bola kan pakai kepala kan? Coba jelasin, Bu. Aku jelasin soal algoritmanya dulu ya. Masuk suaranya? Masuk. Masuk nggak Bu suaranya? Masuk. Masuk suaranya. Siapa aja ikut Arfi? Hmm? Arfi siapa aja ikut? Mary, Maria. Ini nggak masuk. Ini yang mana sih yang masuk? Bu Ada Rumi nggak suaranya nggak Bu kedengaran suaranya. videonya? Nggak ada. Oh, Nggak ada. Nggak ada video. nggak ada video suaranya. Kita buka dari Iya. YouTube-nya Rumah 123 aja ya. Oke. Ih, Ini dia tips bikin iklanmu kembali ke posisi teratas hanya dengan satu kali klik. Pertama, buka aplikasi Rumah 123 Pro. Setelah berhasil login, klik tab Iklan Saya. Dari daftar iklan yang sudah tayang, pilih iklanmu yang perlu disundul. Setelah itu, kamu tinggal klik tombol Sundul. Klik Aktifkan Sundul. Setelah itu, kamu bisa melihat informasi kredit yang dibutuhkan untuk sundul. Lalu, klik Sundul sekarang. Selamat, iklanmu sudah berhasil pindah lagi ke posisi teratas. Kamu juga bisa menggunakan sundul langsung dari halaman dashboard dengan cara klik menu Sundul. Pakai kredit. Pilih tab Ya, Sundul, bayar tetap kita kan masih pilih iklan yang Nggak ingin bayar disundul, beli kredit. klik tombol Sundul, minimal berapa? lalu klik Sundul sekarang. Mudah banget kan? Terus Selain makin itu, ada juga fitur auto sundul dan multi sundul yang akan memudahkanmu. Kamu mau tahu mana iklan yang perlu kamu sundul? Tenang, kita sudah rekomendasikan juga loh. Cek pada menu bagian dashboard yang ini. Nggak cuma itu, setiap hari Rumah 123 akan menginfokan lewat notifikasi tentang iklan mana saja yang posisinya sudah turun. Jadi, pastikan kamu untuk selalu cek. Yuk, bikin iklanmu kembali ke posisi teratas kapanpun kamu inginkan dengan sundul. Pasti closing. Oke, ini penjelasan terkait sundul. Jadi, sundul itu bakal bantu nge-refresh iklannya teman-teman naik ke urutan atas Rumah 123 berdasarkan tipe iklannya. Jadi kalau iklannya lagi tayang sebagai Premier, iklannya teman-teman akan tayang di halaman awal di mana iklan Premier dimulai. Gitu ya. Nah, ada yang baru lagi, kita juga ada fitur Kobrok. Aku izin share lagi biar teman-teman dapat update yang paling barunya. Sekarang, Kobrok sudah hadir di Rumah 123.
Fitur ini membantu kolaborasi antar agen properti terpercaya untuk memaksimalkan penjualan dengan lebih cepat. Caranya mudah banget loh. Kamu yang ingin mengaktifkan Kobrok pada iklan bisa masuk ke aplikasi Rumah 123 Pro. Pilih menu Kobrok, lalu pilih iklan yang ingin diaktifkan Kobroknya. Setelah itu, klik tombol aktifkan Kobrok. Selesai, iklanmu sudah bisa dikobrok oleh agen lain. Ingin mengajukan Kobrok dengan agen lain? Bisa dong. Setelah masuk aplikasi Rumah 123 dan memilih menu Kobrok, kamu bisa klik opsi cari iklan Kobrok. Lalu klik tombol ajukan Kobrok pada iklan yang diinginkan. Gampang kan? Yuk, segera perluas koneksi dan maksimalkan penjualan dengan Kobrok. Lebih mudah, lebih aman di Rumah 123. Yuk, mulai Kobrok sekarang. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain dulu soal fitur Kobrok? Ada yang udah notice mungkin? Aku udah Itu coba Kobrok. kemarin aktifin Kobrok, tapi nggak ada yang ini. Oke. Bu Runi, saya mau tanya, kalau Kobrok itu berarti tuh cocoknya kalau itu listingan kita sendiri ya? Kalau kita selling kan belum tentu yang punya listing mau Kobrok ya? Betul. Jadi gini Bu, Kobrok ini kan fitur barunya kita. Ketika pasang iklan, Bapak Ibu udah notice belum? Si Kobrok itu ada di paling bawah dan otomatis terchecklist. Iya, iya Terchecklist. Nah, maksud saya gini, kalau misalnya kan itu listingan kita sendiri kan kita bisalah Kobrok gitu ya, tapi kan kita kan kebanyakan selling kan, kalau saya sih kebanyakan selling, listingan teman saya ini lagi kan, iklanin lagi. Berarti kan saya nggak harus minta izin dulu dong sama yang punya listing itu bisa dikobrok betul. apa enggak, ya kan? Bisa kalau sesama teman kan pastinya kita nggak perlu ini ya Bu ya, nggak perlu lebih ribet dibanding sama agen-agen yang kita nggak kenal. Nah, cara paling gampang adalah ketika kita login sebagai agent, kita tuh ada feature yang namanya, sebentar aku agak susah buat. Kita tuh ada feature yang namanya Kobrok di tampilannya kita. Di websitenya kita tuh ada. Oh, Ini Iya, saya udah lihat sih, udah lihat. kalau misalnya kita nggak login sebagai agent, si feature Kobroknya ini hilang. Nah, kalau kita klik di Harapan Indah ini akan muncul iklan-iklan yang mengizinkan untuk Kobrok. Kalau buyer biasanya kan pilihannya mau hubungi agent atau WhatsApp atau telepon ya. Tapi kalau Iya. kita ke iklan agent nih, sesama agent, kita ada pilihan kayak gini nih, ajukan Kobrok. Nah, nanti si owner ini nih nanti akan keterangannya kayak gini, beda ya sama kayak buyer ya. Kalau buyer kan, halo saya ini mau mendaftar, tertarik dengan listingan Anda. Nah, kalau misalnya kayak gini, halo saya Runi tertarik dengan salah satu listingannya ibu nih yang ini nih. Nah, nanti misalnya aku nih nggak klik iklan ibu, misalnya ya, ibu ada pilihan buat tolak atau terima. Oh, gitu ya. Jadi kalau emang ibu nggak berkenan, misalnya ya, Runi siapa sih nih nggak kenal, takutnya nanti malah nggak terpercaya nih. Misalnya ibu nggak yakin, ya udah deh ibu tolak. Atau misalnya, oh ibu lihat profilnya, oh dia beneran agent nih emang jualan, ya udah deh saya terima. Nah nanti listingannya ibu akan otomatis tercopy ke akunnya Runi, dan itu akan memotong listing tayangnya Runi, bukan ibu. Dan nanti ketika misalnya contoh unitnya ibu udah terjual, ibu turun ini dari akunnya ibu, listingannya Runi akan otomatis turun juga. Oh, iya, iya. Karena si ownernya ini udah menurunkan listingannya. Iya. Jadi fitur Kobrok ini lebih fleksibel dan nggak ribet gitu ya Bu ya. Jadi kalau emang ibu mau Kobrok, ibu bisa terima. Kalau ibu nggak mau Kobrok, ibu tinggal tolak aja. Dan kalau misalnya listingan ibu mau dijadikan iklan Kobrok, jangan lupa di checklist ketika mau bikin iklan. Tapi kalau misalnya nggak mau dikobrok sama agent lain, cuma maunya sama teman-teman kantor aja, bagian kolam untuk checklistnya di unchecklist dulu ya. Jangan lupa, karena defaultnya kita tuh otomatis terchecklist ketika teman-teman mau bikin iklan. Iya, Oke? iya. Oke. Oke, siap. Nah, yang terakhir, ini Mbak, cara. Mbak, maksudnya bagian checklistnya di checklist dulu, maksudnya gimana, Mbak? Jadi dipasang iklan yang sekarang yang terbaru, kalau misalnya ibu perhatiin, itu di bagian akhir ada kotak kecil paling bawah.
iklannya kan otomatis terchecklist kalau iklan tersebut mau dikobrok. Setuju untuk dikobrok. Oh, jadi semua automatically bisa Ke-checklist. dikobrok. Tapi kalau misalnya ibu nggak mau dikobrok, ibu tinggal unchecklist aja listingannya. Oh, itu automatically Betul. listing kalau dia mau kobrok, boleh gitu ya. Betul. Kalau ibu mau mengizinkan di checklist saat mau bikin iklan, tapi kalau misalnya ibu nggak mau dikobrok, ibu unchecklist. Nggak usah di-checklist ya. Mm-mm. Nah, mungkin bisa nonton-nonton juga nih video dari Rumah 123. Di sini banyak penjelasan terkait portalnya kita. Dari yang apa sih yang harus kita notice, apa sih yang penting. Nah, nanti teman-teman bisa dapetin informasinya semua di sini ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Kak Kalau Runi, soal aku mau nanya nih sebelum aku lupa. boleh. Eh, itu sumpama iklan kita udah kadaluarsa, iya kan? Itu jumlah iklan kita naik lagi kak? Apa masih tetap berkurang kak sebelum kita turunkan? Oke, ini untuk iklan tayang ya Bu ya pertanyaannya Iya kalau iklan masa tayang. tayangnya habis. Tentang masa tayang iklan ya Bu, expired listing ya. Betul? Iya. Oke, jadi semua portal iklan itu memiliki masa tayang iklan. Kalau di portal lain biasanya 3 bulan. Kalau di Rumah 123 itu masa tayang iklannya 6 bulan. Setelah 6 bulan, iklannya teman-teman akan otomatis turun dari penayangan ya, masuk ke iklan tunda. Nah, kalau teman-teman listingannya ngerasa belum terjual, teman-teman bisa langsung klik tayangkan aja untuk listingan tersebut. Tapi kalau misalnya ada yang mau diedit dulu dari segi harga atau foto, nanti bisa pilih ubah atau edit, ubah dulu apa yang mau dirubah, baru pilih tayangkan kembali. Gitu. Itu akan mengurangi kredit kita nggak sih, Mbak? Kredit itu berbeda sama kuota listing tayang. Kuota listing. Kuota listing, iya betul. Karena kita sistemnya dihitung listing tayang, bukan kuota iklan. Beda ya, Bu. Jadi, di Rumah 123, Ibu punya jatah 150 listing tayang. Ibu mau upload iklan 200, 300, itu bisa. Tapi jumlah maksimal yang tayang, itu cuma 150. Contoh, bulan pertama Roni udah update iklan, 50. Bulan kedua 50, bulan ketiga 50 tayang nih. Udah kepake semua ya Bu ya listing tayangnya. Betul? Betul. Tapi ketika sistemnya kuota iklan, Roni mau posting lagi udah nggak bisa. Ada listingan yang mau diposting buat disimpan aja udah nggak bisa Bu, karena sistemnya kuota. Kalau sistemnya listing tayang, Ibu mau upload lagi nih 1 atau 2 listingan, bisa, tapi pilihannya cuma simpan. Dan 6 bulan kemudian nih, listingan di bulan pertama turun 50 listing. Otomatis jatah kuota listing tayangnya Ibu nambah jadi ada 50 lagi. Karena ada 50 iklan yang turun. Udah tahu ya Bu ya garis besarnya? Nah, dari 50 ini Ibu mau tayangin cuma 40 listingan aja. Nah, itu tinggal klik tayangkan aja. Nah, yang Karena berarti kita kalau kuota misalnya 300 itu listing tayang ya? listing tayang yang kita hitung tayang. Bukan yang diupload, yang tayangnya aja. Jadi kalau misalnya dapat Tayang sama 300, listing upload apa bedanya kak? Tayang sama upload bukannya sama? Apa bedanya? kenapa Bu? Apa bedanya tayang sama upload? Bukannya kalau ditayangkan sama diupload sama ya? Sama-sama kita memamerkan satu jualan kan tayang kan? Bukannya Beda. sama-sama? Jadi sistem kuota iklan itu ada Bisa 2 diupload tapi tidak tertayangkan. Iya, Diupload itu tapi tidak betul. tayang, ditunda. Upload jadi di mana? Di mana? Di iklan tunda kita? Nggak Ditunda bisa dia ditunda. bisa Nih, dilihat. Coba aku buka lagi request deh. lagi. Kalau misalnya kayak saya, misalnya beli gold itu kan 300 gitu. Itu Mm-mm. jadi masuknya kuota listing tayang. Mm-mm. Listing tayangnya ada 300. Jadi bisa lebih sebetulnya kita kalau bisa ini ya. Betul. Ini contohnya nih, akunnya Silver Plus. Dia punya kredit, dia punya Premier, feature-nya nggak ada. Dia punya 200 iklan tunda, 230. Padahal kalau Silver Plus maksimalnya berapa, Bu?
150. 150. 150. Iya, betul. Jadi dia punya 71 listing tayang, sisa kuota tayangnya dia cuma 79. Tapi dia punya 230 iklan tunda. Itu nggak masalah di kita. Pokoknya kita jumlahnya yang dihitung yang di sini aja, Bu, fokusnya. Tadi kalau Jadi iklan tunda berarti nggak dilihat orang dong intinya. iya, betul, nggak tayang. Iya, tapi kan dia udah bikin dulu gitu. Mm-mm, Hmm. gitu. Jadi Bu nggak perlu khawatir kalau di kita lebih irit. Jadi Soalnya kalau dulu kan saya kuota misalnya apa namanya? Kalau misalnya udah misalnya 300 nih waktu di platform yang lain, kalau misalnya kita mau masukin lagi lebih ya udah nggak bisa ya gitu. itu namanya sistem kuota iklan, Bu. Kalau di kita sistemnya listing tayang yang dihitung. Oh Jadi gitu. jadi ketika teman-teman pengen dapetin leads lebih banyak, lebih cepat, karena kemarin aku meeting di daerah BSD ya, Bu. Aku tanya, siapa yang punya target 1 tahun 1 closing, nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang punya target 6 bulan 1 closing, nggak ada yang angkat tangan. Jadi mereka itu semua serempak punya target 1 bulan 1 closing. Nah, gimana caranya? Ini yang biasa mereka gunain ketika mereka bermain di rumah 123. Jadi mereka udah tahu cara mainnya di kita, udah tahu sistemnya kita. Nah, ini aku share ke teman-teman, aku balikin lagi ke teman-teman. Kalau 45 ketinggian buat pakai Premier Listing, teman-teman coba aja dulu dari nominal yang kecil. Tadi aku bilang 10 minimal, udah bisa dapat harga khusus dari satuannya kita 480.000. Kalau beli 10, teman-teman cuma bayar 1.800.000. Dari yang seharusnya berapa tuh, Bu? 4.800.000 loh. 4.850.000. Oke. Ini saran dari aku, teman-teman kombinasi antara Premier sama kredit. Dan areanya diedit. Ini nggak ada keuntungan pribadi buat aku, karena teman-teman kalau misalnya beli Premier, beli kredit, itu masuknya ke rekening kantor, nggak ada hal lebih yang bisa aku dapetin. Cuman kalau agent-agent aku yang lain bisa dapat closing banyak, bisa dapat leads banyak. Kenapa teman-teman dari RP Pro nggak bisa kebagian momennya juga gitu ya? Jadi kalau teman-teman butuh penarikan data secara individual per akun kayak gini, ini kan secara kantor ya, detail listing secara kantor nih. Kalau teman-teman butuh nih perorangan data kayak gini, supaya saya bisa tahu listingan saya adanya di mana aja sih. Biar saya bisa nanti, oh kalau saya pakai Premier, dari area listingnya saya yang bagus ini. Nah, ini boleh. Kalau teman-teman mau request, tinggal WA aja ke aku. Cuma nanti aku kasihnya di hari Senin ya. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin soal summary listing. Bu Runi, saya mau tanya, Hmm, itu kan saya kan kemarin itu kan mesan gold itu kan 300 kan. mm-mm, Nah, saya kan habisnya itu nanti di bulan ini tanggal 22 kalau nggak salah. mm-mm. Tapi ininya masuk saldo kreditnya 350. Berarti nambah 50 ya? Beda Bu, kredit sama listing tayang. Oh, jadi yang Kredit itu 300. yang buat apa, Bu? Sundul iklan. Oh, Kredit itu adanya di sini. Kuota perpanjangan adanya di sini, Bu. Adanya di sini. Jadi, ini kan mm, dia kan sisa iklan cuman berapa ini, 16 apa? Sisa iklan 16. Terus di atasnya itu kan saya sih maksud saya nanya sih, saya kurang mengerti gitu ya. Saya kan kemarin beli kuota itu kan yang gold gitu kan, tapi dia tulisannya 350 saldo kredit gitu. oke. Mm-mm, Jadi gini, kan tadi udah notice ya soal perbedaan mm-mm, kuota iklan ya, mm-mm, antara iklan mm-mm, tayang sama kuota iklan. Nah, mm-mm. di rumah 123, ketika agent perpanjang membership dengan paket yang sama, itu tidak Iya. ada penambahan kuota listing tayang. Karena kita Mm-mm, balik lagi yang dihitung tayang. Jadi kalau misalnya ibu udah tayang 100, sisanya berapa? Berarti 200 lagi. mm-mm, Akan mm-mm, tetap 200 sampai tahun berikutnya. Nah, kalau mm. saldo kredit ini fungsinya buat repost atau sundul iklan. Oh, Yang tadi nah ini video kan tadi tuh. ini muncul kan sesudah saya daftar ini lagi perpanjangan, dia muncul ini kan. Berarti ini Mm-mm. apa? Itu Berapa lama bonus. ininya? Itu bonus Oh, dan oh, harus digunakan dalam waktu Ibu tinggal klik gini aja nih.
Hmm. Nih, ada berlaku hingganya. Jadi Ibu harus Oh, pakai sebelum masa expirednya. oh itu ada masa expirednya yang 350 Betul. ini ya. Setahu aku bonus tuh Oh, antar 1 bulan sama 2 bulan. Nanti Ibu cek, biar nggak hangus Ibu harus pakai itu. Kredit juga bisa dipakai buat aktivasi Premier Listing atau feature mm-mm. listing yang 7 hari. Contoh nih, aku peragain lagi nih. Ini aku Iya. boost new nih. Hmm. Aku pilih yang 7 hari, dia akan motong saldo kredit itu sekitar 50 kredit. Oh iya iya. Kalau yang 30 hari dia akan motong kuota satuannya. Satuannya itu 480. Iya iya. Berarti Itu ya. biasanya tuh ya paling lama itu 2 bulan ya yang saldo kredit itu ya masa berlakunya. Ibu kalau gold setahu aku 2 bulan, tapi biar nggak salah, Ibu klik di sini informasinya Iya iya. ya. Oke. Cek di Iya. akun Ibu langsung. Biar Ibu nggak Iya ngerasa rugi nanti kalau hangus kan sayang bonus kita kasih gratis ya. iya. Iya. Oke deh. Mm-mm. Dari Makasih. sini ada yang mau ditanyain lagi? Dari teman-teman? Udah cukup? Pak Rihat mungkin ada yang mau ditambahin, Pak? Suaranya hilang. Hilang. Oh, sorry. Gimana sih? Ya. Ya. Teman-teman, apalagi ada lagi ya yang mau ditanyakan? Selagi Bu Runi ada ini kesempatan nih. Sudah lama nih kita pengen Maaf training nih, tapi Bu. baru Ini. hari ini karena mereka kalau malam nggak bisa. Nggak Iya, ada kerja, nggak bisa pas kantornya Sabtu ini. ditutup. Terus Ya. ketua, jadi intinya kayaknya kita telat ini Juma Makaruni. Kenapa? Karena tadi cara Iya. pemotretan aja salah banyak. Jadi aku kayak hopeless gitu jadinya. Udah banyak tayang-tayang iklan ternyata tetanya Ya. banyak kepotong. Itu yang Terus gini, pertama. kan ya lanjut. Sama poin-poin kayak foto gitu kan minimal 8 gitu ya. Saya kemarin nyoba satu tuh sekali kok skornya nggak bisa 100% gitu loh Mbak Runi. Kenapa sih? Padahal di tiap-tiap itunya kayaknya udah oke. Mesti dilihat per itemnya ya skornya itu kan. Enggak sih, di tampilan yang baru kita sekarang udah oke sih, Bu. Soal foto, mungkin aku ini kali ya. Suaranya hilang. Bentar, Pak. Lagi nyoba. Oh, belum bersuara. Ya belum. Sabar ketua. Tadi Bu kan Mer yang ini aku sabar, bilang, Bu. iya sabar. Ini kan yang tadi aku bilang ya Bu, skor listing itu kan nggak akan muncul di buyer, ya Bu. Jadi Ibu nggak perlu fokus ke skor. Yang penting fotonya Ibu udah maksimal, informasi yang Ibu sampaikan sudah detail, judulnya juga udah ada keyword. Menurut aku 3 hal itu udah on point, udah Ibu nggak perlu peduliin si skor kredit lagi. Yang penting minimal Saya skor kreditnya Ibu di 60% aja. Oke, saya penasaran aja gitu. Di 100 itu mana sih yang saya mesti optimize gitu kan? Oh, buat ke 100 kita kayaknya nggak ada deh, Bu. Itu harus ada bantuan dari tim Oh, emang terkait. ada Mm-mm. ya? Mentok itu Oh, di gitu. 90%. Jadi setelah ikut seminar Oke, ini ya oke. Kak Tinggi. Soalnya kemarin, Setelah ikut seminar. ya kemarin Oh, diskus sorry. sama Bu Linda harus 100% skornya gitu. Terus saya bingung ini saya salahnya di mana gitu kan. Hmm. Nggak apa-apa kok, Bu. Karena skornya kan nggak balik lagi nggak muncul. Itu cuma acuan Iya, doang seberapa lengkap listingannya Ibu di kita. Gitu. iya. Baru termotivasi nih Mbak. Ini lagi mau masuk udah apa namanya passwordnya nggak bisa nih udah keblok nih. Tunggu ya. Kenapa, Bu? Ini nggak tahu saya. Di Tunggu ya. reset aja, di reset. Jadi pas mau login, pilih lupa Lupa password. password, nanti Ibu masukin email Ibu, akan dikirim link untuk pembuatan password baru ke emailnya Ibu. Oke. Siap. Ada Taruh lagi yang mau nih. ditanyain? Taruh nih. Pak Rihat, mungkin izin Pak dibikinin grup. Ya, Bu. Nanti aku invite tim trainernya aku juga buat join di grup.
Jadi apapun Mm-mm. pertanyaannya teman-teman bisa dibantu dijawab sama tim trainernya kita. Oh, boleh. Grup rumah Karuni, 123 gitu ya. Iya, betul. Oke, Bu ya. Gimana, Bu? Karuni. Mm-mm, Jadi kalau aku tarik kesimpulan nih ya, setelah kita mm-mm, seminar ini ya, jadi mm-mm, poinnya itu kayaknya ya, biar kita closing pertama ya, kita harus punya banyak, ya kita punya saldo buat premier listing tadi ya. Listing. mm-mm, Premier listing kedua ya, foto arus landscape. Sedangkan kita kemarin assalamualaikum ya, kayaknya banyak yang kepotong jadi hopeless. Terus yang mm-mm, ketiga, itu yang harus apa namanya, iklan kan harus lengkap dan detailnya ya Kak. Tapi kan yang untuk update terbaru sekarang Rumah 123 kok lebih simpel dibanding yang kemarin ya Kak. Kalau yang kemarin kan di Rumah 123 itu kan kita ada listriknya berapa, airnya berapa, sedangkan mm-mm, yang baru enggak. mm-mm. Jadi mereka hanya bisa lihat di detail kita. Kok kok detail-detail kayak gitu tuh dipangkas-pangkas Kak, dari iklan 2123-nya. Bukannya kalau semakin kita lengkap data, mereka semakin suka ya, oh, buyer gitu. Jadi kita kan pastinya banyak terima masukan juga ya, Bu ya, dari banyak agent. Jadi nggak Hmm. semua agent rasanya kita nggak bisa bikin kepuasan ya dalam 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 skema tiap agent kan pasti beda-beda ya, Bu ya. Nah, hal-hal yang bisa kita improve, yang bisa ngebantu agent lebih cepat dalam jualan, salah satunya posting iklan, ini yang bisa kita bantu. Gitu, karena kita kan ngedengar banyak masukan juga ya kalau step di kita terlalu banyak. Makanya kita persimpel seperti jargonnya kita Rumah 123, makanya step untuk pemasangan iklan itu cukup 3 langkah aja. Makanya untuk informasi seperti yang Ibu bilang tadi nih, menurut Ibu listriknya harus dimasukin. Terus kayak atau ada informasi lain yang harus saya masukin. Nah, Ibu tinggal masukin aja di deskripsi sebenarnya. Deskripsi Hmm. bisa. Bu Heeh. Mary jarang masukin deskripsi, Bu. Makanya kadang-kadang nggak tahu ini punya siapa. Jangan lupa deskripsi itu diisi ya. Udah loh ketua. Ya Deskripsinya udah, sekarang oh kan ya. lebih simpel, lebih pakai AI kan. Jadi lebih gampang kan ya harusnya. Nggak ini ya, nggak ribet ya. Iya, tapi intinya kayak tadi, Kak, biar mereka sebelum ke deskripsi kita ya foto kita tadi harus kebaca dulu, kecantik. Sedangkan kita Misalnya kemarin contoh kurang nih aku pakai kepotong. ini ya. Terus aku pilih nih selanjutnya. Ini detailnya tetap Tapi ada sih Bu, cuman emang yang kayak listrik. Oh, satu lagi nih. Kan kita misalnya masukin lokasi Harapan Indah ya. Harapan, bukan Harapan Closing ya, Harapan Indah dulu. Harapan Indah. harapan yang indah untuk closing. Nah, di sini kita udah ada nama jalan. Sama dulu juga ada, cuma nggak automate kayak dulu. Kalau sekarang otomatis. Jadi, ketika teman-teman input nama jalan ini nggak akan muncul di buyer. Kenapa? Kenapa nggak kita munculin? Meminimalisir buyer survei langsung. Buyer langsung datang ke lokasi tanpa konfirmasi ke kita. Nah, fungsinya apa dong kalau ini nggak muncul di buyer? Ini akan menjadi salah satu kunci atau Google SEO ketika ada orang mencari berdasarkan detail nama jalan. Notice ya. Oke. Jadi nama jalan ini teman-teman bisa isi karena ini nggak akan muncul di tampilannya buyer. Kayak contoh, oh Harapan Indah jalan ini nih banyak dicari buyer, ya masukin aja di sini. Jadi kalau ada orang nyari di nama jalan itu, iklannya Ibu muncul ke pencariannya mereka. Gitu. Nah, ini luas dan yang lain-lainnya tetap ada furnish misalnya. Ini kita isi dulu ya. Kita eh trial buat si iklannya, deskripsinya sih yang pengen aku tunjukin. Kamar mandi 1, contoh. Udah semua. Nah, di sini keunggulan propertinya. Misalnya, oh dia bisa KPR. Oh siap huni rumahnya. Bebas banjir. Deket KRL. Misalnya ya Bu.
Terus apalagi nih? Oh, ada sekolah universitas dekat perumahannya nggak terlalu jauh. Tempat ibadah juga ada taman kota. Ini disimpan. Makin banyak yang di checklist tampilannya akan banyak yang beda. Kita simpan. Ini udah akan muncul kayak gini. Lalu pilih selanjutnya. Nah, teman-teman bisa buat deskripsi otomatis. Kayak gini udah otomatis. Tapi kalau teman-teman mau tambahin lagi, di kirinya nih ada pilihan nih. Lokasi di pusat kota, terus cocok untuk investasi, bisa nego, jalan 2 mobil, nanti tampilannya akan berubah lagi di sininya. Oke, coba deskripsi. Nah, dia akan berubah. Gunakan deskripsi, tinggal diklik. Nah, ini masih bisa diedit, Bu. Jadi kalau Ibu masih mau nambahin listrik dan yang lain-lain, tinggal klik aja di sini. Oke? Ini jangan lupa judul sama yang tadi aku bilang, udah direferensiin juga, Rumah Bagus SHM Harapan Indah, Bekasi. Jadi ada nama distriknya, ada nama kotanya juga. Harganya berapa? Misalnya 3M. Oh, kalau misalnya nilainya keriting gimana baru nih? 3,2 misalnya. Harus pakai koma ya, Bu. Nggak bisa pakai titik. 3,2. Oke? Diinput dengan koma. Kalau belakangnya sekarang udah nggak perlu banyak masukin 0,00000, itu udah nggak perlu lagi. Nih, yang aku bilang kita otomatis default ke checklist Kobrok. Jadi kalau teman-teman nggak mau iklannya di Kobrok sama agent, tinggal di unchecklist aja. Oke? Skor listingnya udah 62, ini udah oke. Kalau teman-teman mau maksimalin lagi, boleh tinggal diisi lebih detail lagi. Di bagian foto ditambahin. Tadi kan aku cuma masukin foto. Ini skornya kurang karena fotonya cuma 1. Oke, tinggal klik tayangkan aja. Oke, iklannya sudah otomatis. Karuni, Mm-mm. itu kan sisa iklan aku tinggal 22 dari 150. Ya, Mm-mm. Mm-mm. aku coba lihat dong ke beranda aku. Nah, Mm-mm. kan berarti yang udah tayang tuh ratusan. Tapi kok di HP ku ini kayak nggak ada ratusan loh yang tampil iklanku ini. Paling ada Oke, puluhan doang. Nah, itu kemana itu semua? iklan Goib. tayang. Mm-mm. Ibu pastiin kalau ibu mau ngeliat semuanya, tipe propertinya diceklis semua, Bu. Tipe properti. Di mana tuh itu properti? Ada di handphone. Di filter atau di ininya ada kok, Bu. Iklan Filter, tayang. ini filter urutkan. Terus Bukan yang urutkan, tipe properti. Tuh, tipe dia muncul semua. Ini nggak akan ada. akun tester ya, Bu. Jadi iklannya nggak salah semua dan nggak akan tayang dibayar. Aman. Di sini cuma judulnya cuma filter urutkan pilih iklan. Mana ada tipe properti? Iklan Di saya, iklan tayang, Ibu pilih filter. filter, Ada tipe terus properti. ya, terus Itu oh, biasanya yang muncul cuma 3 ya, Bu. oh, Ibu klik selengkapnya. Ibu checklist semua. semua, sudah, Terus Ibu terus klik cari. Nanti akan cari. muncul. Oh, jadi yang udah ini muncul lah itu semua. Sisa Iya, betul. 100 sekian yang udah tayang. Betul, Ibu. Terus yang udah kadar luas sama tadi kan di sini hujan jadi nggak kedengeran jelas suara Iklan karuni. tunda. Ada di Di iklan iklan tunda. itu bisa ditayangkan lagi berarti. Yang udah kadar luar kalau belum Ada di terjual. bagian iklan tunda, Bu. Iya masuk saya di iklan Hah? tunda nanti saya masuk iklan tunda Mm-mm. kan kadar Mm-mm. luar bisa saya tayangkan lagi selama ada kuota buat Tayangnya, betul. tayangnya. Tinggal tayangkan aja. Tapi kalau kita turunkan dia naik lagi. Apa kuota kita nambah? Iya, betul. Kalau Ibu dari iklan tayang, Ibu mau turunin, nanti sisa iklan tayangnya Ibu bakal bertambah. Contoh ini kan ada 12 tayang. Hmm. Ada 588 sisa iklan tayang ya, Bu. Aku Hmm. klik di sini deh. Iklan yang tadi nih, yang aku posting barusan. Sebentar, masih loading. Nih ya, Bu. Yang ini. Aku klik. Aku pilih turunkan. Tadi 588 ya, Bu. Naik jadi 589 di sininya. Oh. Berarti kalau udah kadar luar karuni orang nggak bisa ngeliat lagi ya iklan kita karuni. Betul, karena nggak tayang iklannya. Oke. Tayangkan lagi itu.
bisa ditayangkan lagi. Bisa, bisa. Tapi mengurangi sisa iklan kuota tadi, Iya, mengurangi. yang ini dong. Iya. Iya. Mengurangi. Tapi nggak Oh. perlu pakai kredit, nggak perlu pakai kredit. Oh, ya wes. Kalau sundul Oke. harus, kalau sundul harus pakai kredit. Berapa tadi sundul, bayar berapa kita si sundul ini kalau kita mau tambah sundul? 2.500 satuannya. Nanti makanya Pak Rihat mungkin boleh dibikin grup. Nanti aku share soal materi-materi yang penting hari ini, ya. Nanti di grup itu Ya. juga aku share kalau teman-teman mau ambil kredit ataupun premier listing. Jadi satu informasi nyampe ke semuanya, gitu ya. Ya, boleh. Oke. Oke, siap kalau gitu. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, aku izin live dari meeting kita hari ini. Feel free kalau mau nanya nanti di grup ya, setelah ada grup, biar informasinya juga nyampe ke yang lain. Nanti ada tim trainer aku juga, bisa tanya ke beliau juga. Kalau misalnya aku slow respon, kayak kemarin aku seharian di BSD meeting offline, aku nggak akan nyaut biasanya, karena presentasi full. Kayak gini nih, kan aku nggak mungkin balas-balasin WA. Jadi buat teman-teman harapannya setelah ini teman-teman makin semangat lagi jualannya. Udah kita kasih tahu kisi-kisi apa sih yang biasa dipakai agent-agent lain di platformnya kita. Pilihannya ada di teman-teman. Aku balikin, Bapak Ibu mau dapetin leads-nya atau enggak, itu balik lagi ke kalian. Karena aku sebagai AM fokusnya adalah menyarankan apa yang baik dan apa yang kurang baik buat teman-teman dalam beriklan di Rumah 123. Gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa 1 bulan 1 closing. Amin. Dan makin Amin. banyak Mantap. jualannya. 2 closing 2 sebulan, mantap. Iya, Siap, Bu jual Mary. kategori dijual ya untuk 1 bulannya. Oh, Ditunggu jual ya Pak ya. Rihat untuk grupnya ya Ya, Pak. Bu. Oke, Bu. Ya, Bu, nih, Makasih ya, Bu Runi satu ya. aja nih pertanyaan Makasih, Bu basic. Gimana Bu? Runi. Ini saya Ada tuh pertanyaan? ganti password aja kok di mana sih Rumah 123 Pro kan ya? Iya betul. Diklik lupa password aja Bu. Enggak, udah, enggak. Maksudnya saya kan dapatnya password yang basic yang Mbak kasih. Kalau saya mau ubah passwordnya, Iya. Ibu ketika mau login, Ibu klik lupa password. Nanti itu tuh nggak bisa ganti kayak ubah password gitu ya? nggak bisa, harus klik lupa password dulu. Oh, tadi saya sudah masuk sih gitu, tapi kan passwordnya Mm, gitu ya. Oke. Iya, Aku betul. pikir ada fiturnya gitu di situ. Belum tersedia. Kita masih manual kalau untuk reset password. Hmm, Oke. Oke. Udah cukup ya. Nanti kita sambung di grup ya Bu. Kalau ada yang mau Thank nanya, you. boleh nanti tanya Thank you lagi so di grup. much, Mbak Runi. Thank Ya. you buat Makasih, teman-teman Bu dari Runi. Afriko. Makasih Sukses ya, selalu. Bu Runi ya. Selamat siang. Oke deh. Ya, selamat Thank you. siang. Thank you. Ya. Oke, teman-teman, makasih ya sudah gabung ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Runi hari ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk lebih bagus lagi iklannya ya. Oke. Jadi iklannya bisa sebanyak yang kita mau, as long as tayangnya cuma sejumlah kuota gitu kan? Ya, yang di apa itu kan misalkan 300, Ya, maksimal maksudnya 300. kita Kalau mau kita 500 kayak tayangkan mau lebih berapa, lanjut, yang penting tayangnya 300 bisa apa namanya tayang enggak gitu tergantung sama apa namanya kuota yang listing tayangnya itu kan. Soalnya kalau ya. dulu kan kalau di OLX ya kalau misalnya udah itu langsung berkurang soalnya gitu. Nanti dia jadi draft dia dari draft. Iya, Kalau maksudnya misalkan gini, lebih dari kita tuh punya listingan nih dalam 1 tahun ini ada misalnya ada 500 listingan misalnya gitu kan. Nah, yang udah tayang 300, terus yang udah kejual misalnya 200 misalnya gitu ya, anggap aja kan 100. Berarti kan masih tetap bisa tayang aja gitu kan. Selama 300-nya ini yang iklan apa namanya listing Iya. tayang gitu bukan menjadi kayak kita kuota yang kayak kita udah upload gitu yang seperti tadi ditanyain sama ya. gitu. Iya, yang dihitung yang tayang aja, Bu. Iya, nggak maksud. Jadi udah tayang, udah diturunin, boleh tayang lagi, tetap aja gitu kan? Iya, boleh. Kalau udah turun berarti kan ada sisa, Ya, bisa tetap maksudnya tayang lagi. itu namanya apa kuota listing tayang. Soalnya dulu Iya. aku pikirnya tuh kalau udah kita upload tuh udah mengurangi jatah gitu. Oke. Misalkan ada yang sudah ini juga ya, dicek lagi. Misalkan kalau ada yang sudah ini sudah laku, itu langsung kita turunin biar apa kuota kita kembali apa nambah Iya, lagi, iya, ya kan? iya, iya. Jadi Ya. misalkan ada 5 kan, langsung kita turunin
biar kembali 5 lagi, jadi kita bisa tayangkan 5 lagi yang baru gitu Bu. Itu juga harus kita cek ya kalau ada info-info. Nah, misalkan teman-teman sudah punya listing sudah terjual di info, biar teman yang lain yang iklanin langsung turunin ya, biar balik lagi ininya Pak, ini kuotanya. nih, Pak, saya lagi bingung nih. Ini kan saya masuk yang Ya. tadi password ya. Saya kan mau ganti password supaya saya gampang gitu loh ngingetnya. Nah, ini pas saya lupa password itu kami akan mengirimkan Anda password yang baru. Loh kok gitu? Maksud aku mau ngubah gitu loh. Aku sering gitu Bu Linda, masuk ke email dulu Bu. Ibu masuk ke email, klik dia biasanya pemberitahuan masuk di email. Nanti di email Ibu dituntun lagi. Enggak, Oh, habis di berarti email mungkin kita nggak bisa bisa langsung itu, mengubah nggak bisa sesuai dengan langsung password ganti yang kita kali. mau. Setelah masuk Ibu ke email nanti Ibu bisa rubah sesuai dengan Ibu mau bisa. Oh, soalnya dia bilang nanti kami akan mengirimkan password yang baru. Aku males kalau dikirim lagi yang baru. Orang yang itu aja udah tahu gitu kan. Enggak Bu, Ibu masuk aja ke Ibu email Ibu, nanti Ibu bikin lagi yang baru sesuai yang Ibu mau. Oke, coba. Iya, iya, iya. Oke deh, nanti aku coba ya. Nanti aku kalau nggak ini Soalnya aku. saya sering begitu tuh, saya juga kayak Ibu sering kayak gitu lupa terus di email dituntun lagi bisa kok. Iya, aku pikir nanti dia bikinin lagi kita password yang baru. Soalnya tulisannya mana tuh tadi? Oke. Yaudah nanti aku coba deh. Masuk ya. Bu Maria nggak ada pertanyaan? Bu Maria ini pendiam ya. Bertanya dong. Ini kan habis meeting ketua aku nanya makan mie ayamnya kapan? Habis meeting makan mie ayamnya kapan loh? Makan mie ayam di mana? Dekat ketua lagi depan ketua itu loh biar meluncur kita. Oh ya udah. Nggak ada mie ayam sini. Nggak datang kayaknya. Aduh, batuk. Oh, nggak masuk ya? Oke. Oh, nggak masuk ya, Mbak Mary ya? Itunya lupa password ini. Kalau nggak masuk misal gini, Ibu masuk ke rumah 123 dulu, terus Ibu klik email yang Ibu ingat, biasanya nanti dia ada pemberitahuan lagi yang baru di email. Nah, itu Ibu Iya, langsung aku masukin. udah kan kalau lupa password itu kan kita mesti masukin email kita kan. Nah, udah dimasukin, aku ngeliat cek emailnya tuh nggak ada apa-apa gitu. Oh, nggak tahu deh kalau gitu. Kalau itu biasanya Mary begitu Mary salah bikin itu langsung langsung ada Iya, pemberitaan dari email, langsung saya masuk ke email langsung bisa lagi. iya makanya gitu. Udah berapa kali nih gitu. Coba tanya Karuni kalau gitu Kak. Mm-mm. Ya udah, terus ini apa lagi nih? Ya udah, mungkin itu aja. Oke. Nanti pengumuman semalam nggak ini ya. Hari Rabu kita weekly meeting ya. Nanti dengan Ibu Sili Sanjaya, Ketua DPC RBB Bekasi. Saya bilang, Bu, tim saya itu banyak kan ibu-ibu, pasti senang nih kalau ibu yang ini Maksudnya meeting presentasi. online Hahaha, apa katanya. offline? Online, pakai Zoom. Hmm. Malam kan jam Maksudnya 8. Dia bisanya hari Rabu. Ketua DPC RBB Bekasi, Bu. Oh, Arebi. Jadi Iya, nanti iya. dia jelasin ya pengalaman dia. Dia dulu di Jababeka dulu kali ini kalau nggak salah dia bilang atau Sinarmas dulu ya. Sebelum jadi agent, terus sekarang dia ketua DPC RBB Bekasi. Jadi nanti kita tahu apa program-program RBB Bekasi untuk 1 tahun ini. Bulan kemarin mereka baru rapat raker. Terus hari Kamis nanti ada lewat Zoom juga itu apa Agung Podomoro Land Karawang. Itu jam 2 siang lewat Zoom juga. Nanti teman-teman yang bisa ikut ya. Jadi kita dapat informasi Oh ya mengenai Agung Mbak Podomoro Jerni masih Karawang. di sini kan ya? Mbak Jerni? Bu Jerni masih di sini nggak Pak? Nggak tahu.
Apa sudah pada ini? Oh, udah keluar. Ya udah. Oke deh kalau Udah gitu. keluar. Sip ya. Oke ya. Ya udah. Thank you. Oke, bye. Oke, thank you.